Pesan dan firasat terakhir korban Sriwijaya Air sebelum pesawat jatuh. Kabar duka kembali menyelimuti dunia penerbangan tanah air. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor registrasi PKCLC, jenis Boeing 737-500 dengan rute Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu tanggal 9 Januari sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Tak ada yang dapat menebak takdir. Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Namun, sebelum menjadi korban, para penumpang yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini seakan memberi firasat dan pesan terakhir kepada sanak keluarganya. Berikut beberapa di antaranya. Pilot Kapten Afwan berangkat buru-buru dan minta maaf. Kapten Afwan merupakan pilot Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Ia merupakan senior dan seorang penerbang TNI AU periode 1987 hingga 1998. Saat masih aktif di militer, ia bertugas di Skadron 4 tahun 1987 dan Skadron Udara 31. Keluarga menceritakan aktivitas Kapten Afwan sebelum terbang hari itu. Beda dari biasanya, ia nampak tergesa-gesa sampai seragamnya tak sempat disetrika. Semalam istrinya cerita bahwa ini adalah kali pertama dalam 15 tahun, suaminya pergi tergesa-gesa dan tanpa disetrika bajunya, kata keponakan Kapten Afwan, Muhammad Akbar saat dihubungi dari Jakarta. Meski begitu, Kapten Afwan sempat menyampaikan permintaan maaf. Bahkan saat sampai di bandara, ia melakukan video call kepada anaknya. Ini hal yang tak lazim dilakukan oleh beliau. Biasanya setiap kali landing, Kapten Afwan selalu telepon istrinya, tapi sampai waktu landing, ternyata tidak ada kabarnya hingga sekarang. Jelas Akbar, tentu pihak keluarga masih berharap akan adanya keajaiban Tuhan dan mendapat kabar baik. Kami keluarga masih berharap adanya kabar baik, ujar keponakan Afwan, Firza Mahardika. Kopilot Fatli Satrianto sempat telepon ibunda akan bawa 6R. Kopilot Fatli Satrianto sempat menghubungi keluarga sebelum pesawat Sriwijaya Air SJ182 terbang dari Jakarta ke Pontianak. Namun kala itu ia tidak sedang bertugas. Sumarzen Marzuki, ayah kandung Fatli, mengatakan bahwa sang putra selalu menelepon ibunya, Ninik Andriani, setiap kali akan terbang. Kemarin saat telepon, ibunya tanya, mau terbang bawa pesawat atau tidak? Dijawab tidak, kata sang ayah. Saat dikonfirmasi di rumahnya, Jalan Tanjung Pinang, Surabaya, dilansir Antara, Minggu tanggal 10 Januari tahun 2020, putra bungsu dari 3 bersaudara itu bekerja di maskapai penerbangan 6R, yang merupakan anak perusahaan Sriwijaya Air. Dia rencananya membawa pesawat 6R sebagai kopilot dari Pontianak. Saat berangkat dari Jakarta menuju Pontianak itu dia mengabari ibunya via telepon, terang Sumarzen. Kemarin malam Sumarzen juga telah ditelepon oleh pihak maskapai 6R atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pihak 6R menyampaikan permohonan maaf atas musibah ini. Di dalam pesawat Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan itu juga memuat kru 6R lengkap, mulai dari pilot hingga pramugari yang rencananya akan terbang bersama anak saya. Tujuannya kemana saya tidak tahu, tuturnya. Pria berusia 28 tahun itu dikisahkan oleh Sumarzen, telah menjalani sekolah penerbangan usai mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Menjadi pilot adalah cita-citanya sejak kecil, ujar Sumarzen. Fatli Satrianto minta 3 generasi keluarga foto bareng. Keluarga Fatli Satrianto, kru ekstra pesawat Sriwijaya Air SJ182, diselimuti duka mendalam. Sang kakak, Juan Setadi, menceritakan kenangan bersama Fatli di akhir Desember tahun 2020. Kala itu sang adik meminta 3 generasi keluarga untuk berfoto bersama. Pada akhir bulan Desember beliau mengajak 3 generasi keluarga yang isinya cowok semua untuk berfoto bersama. Kami baru sadar ini mungkin firasat dari beliau, ungkapnya. Fatli dikenal sebagai sosok yang periang dan sangat dekat dengan kedua orang tua. Adik saya yang nomor 3 ini periang. Beliau paling rame dibanding kami semua dan paling dekat dengan ibu, imbuhnya. Sebelum bekerja di 6R, Fatli pernah menjadi kru kantor di maskapai Boeing.
Ia mendapatkan kesempatan pendidikan selama 1 tahun sebagai kopilot. Guru SMKN 3 Pontianak bilang cuaca buruk dan minta didoakan. Syarif Rafiq Yusuf Al-Idrus, suami dari Panca Widya Nursanti, yang merupakan guru SMK Negeri 3 Pontianak, menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ 182, mendatangi posko krisis center Bandara Internasional Supadio Pontianak. Kami keluarga telah memastikan memang istri saya itu ikut dalam penerbangan pesawat Sriwijaya RSJ 182 Type B737-500 rute Jakarta Pontianak. Untuk itu hari ini saya datang ke posko selain untuk mengetahui informasi lebih lanjut, juga untuk melakukan pemeriksaan data antemortem dan pengambilan sampel DNA yang dilakukan oleh petugas DVI Bidokes Polda Kalbar, kata Rafiq di Pontianak. Dilansir Antara, kedatangan Rafiq guna mencari info lebih lanjut terkait evakuasi pencarian keberadaan pesawat Sriwijaya Air tersebut. Kedatangan saya untuk mendapat informasi lebih jelas tentang bagaimana hasil pencarian tim gabungan Basarnas. Dan nanti untuk pemeriksaan DNA, karena yang ikut istri maka anak saya yang akan melakukan pemeriksaan DNA tersebut, papar Rafiq. Ia mengaku sempat menghubungi sang istri yang hendak naik pesawat nahas tersebut, sampai mengabarkan bahwa cuaca buruk dan meminta doa pada Rafiq. Saat itu istri saya bilang saat itu cuaca sedang buruk dan memohon kepada saya untuk berdoa banyak-banyak bersalawat. Istri saya ini pulang kampung ke Tegal dan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya RSJ 182 tersebut. Terang Rafiq, bye-bye keluarga semua. Kita pulang kampung dulu ya. Baru-baru ini melalui unggahan akun Instagram @ratihwindia yang diposting ulang oleh akun @duniapunyacerta menjadi viral. Sebuah video singkat milik salah satu penumpang Sriwijaya RSJ 182 di saat terakhir berada di Bandara Soekarno-Hatta. Momen mengharukan salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air yang diabadikan sebelum lepas landas. Tulis akun @duniapunyacerita. Momen tanda hubung momen terakhir bersama keluarga dan korban sempat menuliskan caption yang berisikan pulang kampung, biar keluarga semu. Kita pulang kampung ya, tulis dalam video tersebut. Semuanya terlihat bahagia dan penuh canda tawa. Tak menyangka itu akan menjadi hari terakhirnya bersama keluarga. Padahal mau pulang, dadah semuanya, ucapnya dalam video tersebut. Pesawat dengan nomor registrasi PKCLC itu total membawa 6 kru aktif, 6 ekstra kru dan 50 penumpang. 7 diantaranya anak-anak dan 3 lainnya bayi.